Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai mahasiswa Amikom Yogyakarta sebelumnya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Luki Salma dan ini teman saya Syisha Persafrila Elis Sabet akan mewawancarai Bapak dan Ibu sebagai kontraktor dan pemilik proyek bangunan. Semoga Bapak dan Ibu memperkenalkan diri. Baik, mungkin dari saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Setio Nugroho. Untuk saat ini sebagai kontraktor pembangunan rumah dari Mbak Fadila. Untuk saat ini kita membangun rumah di daerah Jamblangan Seyegan. Sebuah rumah dengan tipe rumah luas sekitar 50 meter persegi di tanah 109 meter persegi. Saya memang selaku kontraktor dan memang sebagai kontraktor dan juga developer juga arsitek itu di kita semua di Rudijo rumah di Jogja. Mungkin dari saya itu dulu, dari Fadila, monggo. Baik, tadi udah diperkenalkan sama Pak Setio ya. Saya adalah pemilik rumah yang kebetulan dibangun oleh Pak Setio. Selanjutnya untuk pertanyaannya, untuk Bapak Setio, bagaimana cara Anda mencatat pekerjaan dan pengeluaran proyek selama ini? Untuk mencatat pekerjaan dan pengeluaran proyek memang selama ini kita laksanakan manual. Artinya kita membeli material terutama, jadi pengeluaran kita bisa berupa material itu bahan bangunan terutama, dan kemudian ada pengeluaran tukang, biaya tenaga kerja. Jadi secara globalnya ada dua itu, material dan biaya tenaga kerja. Nah, kita sistem pencatatan selama ini memang masih manual. Manual itu adalah ada nota kita catat dengan Excel, Microsoft Excel. Itu. Izin memberikan pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Setio. Siapa yang biasanya bertanggung jawab mencatat dan menghitung pengeluaran proyek? Apakah Anda sendiri atau orang lain? Ya, untuk sementara memang dari kita sendiri. Jadi dibantu di lapangan ada pengawas yang mereka untuk pengeluaran material, kemudian disampaikan ke saya, kita rekap secara manual sendiri. Baik, selanjutnya masih tetap untuk Pak Setio. Apa saja jenis data atau informasi yang biasanya Anda catat dalam proyek, misalnya pekerjaan, material, atau biaya, dan lain-lain? Oke, seperti yang tadi sempat saya singgung mungkin ya, jenis data informasi yang ada di dalam proyek memang pekerjaan itu berupa mungkin progres, kemudian material itu juga biaya yang kita keluarkan untuk material, kemudian ada biaya tukang, kemudian nanti juga kalau kriterianya ada dua itu, material dan tukang untuk kita. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda perlu memperbarui data pekerjaan dan pengeluaran proyek? Pengeluaran proyek sebaiknya per minggu, karena satu, untuk dari segi material biasanya kita untuk pembayaran ke toko besi yang kita tunjuk adalah per minggu, jadi perlu kita update per minggu. Kemudian untuk tenaga kerja dalam hal ini tukang, mandor juga kita pembayarannya sistemnya per minggu. Jadi selama ini data perbaruan per minggu.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memastikan catatan biaya tetap akurat dan rapi selama proyek berjalan? Untuk memastikan catatan biaya tetap akurat memang selama ini masih manual. Makanya kita berharap sekali mungkin ada sistem baru yang bisa membantu kami untuk bisa lebih mengakuratkan, karena banyak sekali output atau output dari pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita kerjakan. Terutama misalkan per minggu kita habis biaya berapa, kemudian progresnya berapa, dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dibantu untuk membuatkan sistem itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala dalam pencatatan pengeluaran maupun pekerjaan proyek? Kendala yang terbesar ya karena memang pencatatan masih secara manual dengan Microsoft Excel. Jadi tidak memberikan otomatisasi dari apa yang sudah kita input. Secara manual kita hanya mereka dan tingkat kekeliruan atau miss-nya itu masih lumayan tinggi. Kita harus fokus untuk mereka pekerjaan per item pekerjaan itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses membuat laporan keuangan proyek? Apakah memakan waktu lama? Karena masih manual yang seperti saya sampaikan, memang butuh waktu khusus untuk membuat laporan keuangan proyek. Tapi memang selama ini per minggu kita update dan bisa kita sampaikan ke pemilik proyek. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bekerja sama dengan pemilik proyek dalam pelaporan keuangan? Kalau pelaporan keuangan kita sebagai kontraktor intern di kita. Jadi pembiayaan proyek itu 100% memang wewenangnya atau di dalam intern di kontraktor. Kalau untuk ke pemilik bangunan yang mungkin dalam hal ini adalah pelaporan berupa progres bangunan. Selanjutnya, apakah pernah ada kesulitan saat menjelaskan total biaya atau rekap pengeluaran kepada pemilik proyek? Ya, kalau untuk komunikasi dengan pemilik proyek memang kendalanya di rekap yang tidak otomatisasi, Mbak. Jadi karena catatan masih manual, untuk segera melaporkan itu yang kita harus teliti sekali untuk pelaporannya. Jadi memang ada kendala cukup besar di situ. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan pemilik proyek terkait laporan biaya, misalnya lewat pesan, file Excel, atau catatan manual? Untuk pelaporan kita memakai PDF dari hasil Excel. Jadi progres kita buat memakai Excel, kemudian kita transfer ke PDF, baru kita sampaikan ke pemilik proyek. Menurut Bapak, apa yang paling penting agar pencatatan proyek bisa lebih cepat dan rapi? Yang paling penting otomatisasi. Jadi semua inputan kita secara rutin kita input tanpa kita merekap secara otomatis itu bisa memberikan laporan-laporan yang kita butuhkan. Laporan itu adalah misalkan pengeluaran berapa sih yang dalam 1 minggu sudah kita keluarkan, 1 bulan sudah kita keluarkan berapa, kemudian misalkan per item kayak seperti material, misalnya semen kita sudah mengeluarkan berapa misalkan, dan untuk pondasi misalkan harus berapa semen. Nah itu mungkin yang harus diotomatisasi supaya tidak merekap manual. Pertanyaan selanjutnya, jika ada cara untuk menghitung total pengeluaran otomatis setiap kali data dicatat, apakah hal itu akan membantu?
Itu sangat membantu nantinya, dan kita berharap fitur itu bisa terrealisasi sehingga akan memudahkan pihak saya sebagai kontraktor dan pembangun rumah supaya bisa untuk catatan ke intern kita sebagai kontraktor, juga untuk lebih mengakuratkan pelaporan ke pemilik rumah. Dan selanjutnya, apakah menurut Bapak perlu ada fitur laporan otomatis agar hasil rekap bisa langsung dilihat tanpa menghitung manual? Betul sekali, kalau itu memang harus, yang kita sangat harapkan di situ, seperti saya sampaikan tadi, otomatisasi sangat diperlukan di sini. Pertanyaan selanjutnya, fitur apa yang menurut Bapak penting untuk membantu pekerjaan Bapak dalam sistem keuangan proses proyek berbasis web? Fitur mungkin nanti ke outputnya yang kita inginkan, juga kayak inputan, dari segi inputan mungkin lebih nyaman, user nyaman memakai, cara menginput juga tidak terlalu banyak kolom atau apa yang menyulitkan kita, tapi memberikan output yang cukup banyak. Jadi output yang kita inginkan kan seperti misalkan progres pekerjaan itu nanti kita harapkan bisa otomatisasi. Otomatisasi itu artinya kita input material per item per hari, untuk pekerjaan apa, misalkan kita beli minggu ini untuk pondasi. Kalau pondasi itu kan memerlukan batu kali, materialnya ya, batu kali, semen, pasir, kemudian nanti ada biayanya juga biaya tenaga kerja. Nah itu kita input di dalam situ. Kemudian misalnya kita sampai dinding ada bata, semen lagi, berulang-ulang seperti itu. Kita input per jeda waktu sekian, nanti akan menghasilkan output yang bisa kita lihat secara otomatis. Baik Pak, pertanyaan terakhir, jika sistem seperti itu ada, apakah Bapak bersedia untuk mencoba atau memberikan masukan agar sesuai dengan kebutuhan kontraktor? Pastinya bisa sekali dan berharap sekali bisa terwujud. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya untuk pemilik bangunan, Mbak Dila. Bagaimana cara Anda menerima laporan pengeluaran dari kontraktor? Laporan pengeluaran dari kontraktor itu kan internal kontraktor ya. Jadi pemilik bangunan hanya tahu di awal MOU dengan kontraktor itu nilainya berapa. Untuk laporan pengeluaran itu udah termasuk dari privacy pihak internal kontraktor itu sendiri. Jadi kita tidak ada penerimaan laporan pengeluaran dari hanya laporan progres saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa laporan proyek yang diterima sering terlambat atau tidak real time? Ini laporan keuangan ya, karena sebagai pemilik proyek hanya menerima laporan progres, tidak menerima laporan keuangan. Kalau laporan progres? Iya, Berapa minggu? 1 minggu sekali. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang sering Anda alami dalam memantau proyek? Ya, tidak ada kesulitan. Pertanyaan selanjutnya, jika ada cara agar Anda bisa melihat perkembangan proyek secara langsung, apakah itu akan membantu? Sudah pasti membantu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tertarik jika ada sistem berbasis web yang bisa menampilkan laporan progres proyek secara otomatis dari kontraktor ke pemilik proyek?
Sudah pasti tertarik ya, karena itu akan memudahkan user atau saya sebagai pemilik proyek dalam melihat keberlangsungan progresnya. Pertanyaan selanjutnya, fitur seperti apa yang menurut Anda paling penting agar laporan proyek mudah dimengerti dan bisa diakses kapan saja? Mungkin webnya bisa untuk mengunggah foto secara real time. Jadi kita tahu, oh seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, jika sistem seperti itu tersedia, apakah Anda bersedia mencoba atau memberikan saran agar sesuai dengan kebutuhan pemilik proyek? Sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya.